Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita akan belajar di tema 4 subtema 3 ya anak-anak semuanya. Harap dibuka buku pulpenanya ya. Nah, di tema 4 ini di berbagai pekerjaan di subtema 3 pekerjaan orang tuaku, kita akan belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Nah, di pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang 4 hal. Yang pertama, mengidentifikasi pendapat tentang cerita dalam dongeng. Yang kedua, memahami dalam menilai komentar terhadap kejadian dalam suatu dongeng. Yang ketiga, mempelajari kajian dalam penyampaian isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Dan yang terakhir adalah menafsirkan pesan moral dalam dongeng. Nah, anak-anak bisa buka halaman 47 ya. Nah, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat seperti unsur-unsur cerita ya, seperti tokoh, alur atau jalan cerita, dan pesan moral. Umumnya, dongeng diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Pesan moral dapat diketahui dengan kejadian-kejadian yang terdapat dalam dongeng. Kita juga dapat menilai apakah pesan moral tersebut dapat diterapkan dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menilai kejadian yang terdapat dalam dongeng, kita perlu membaca dongeng tersebut dengan cermat. Nah, ataupun ketika kita membaca dongeng, kita mendapatkan pesan moral dari karakter tokoh tersebut. Jadi dalam dongeng itu pasti ada tokohnya yang diceritakan seperti apa, karakternya seperti apa, baik atau tidaknya. Nanti kita bisa menilai ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, menilai komentar terhadap kejadian dalam suatu dongeng. Nah, komentar atau pendapat tentang peristiwa dalam dongeng ditemukan ketika kita mengetahui tokoh, alur, latar, dan pesan moral. Anak-anak bisa buka bukunya di halaman 7 ya. Di sana kita akan memberikan komentar tentang pendapatmu tentang sebuah dongeng. Apakah dongeng itu bisa kamu mengerti ya? Tidak hanya dibaca saja, tapi ketika kita membaca dongeng, awal kita harus tahu alurnya seperti apa, tokohnya siapa aja, apa pesan yang terkandung di dalamnya. Jadi kita harus tahu sehingga kita tidak hanya memberikan komentar, kita juga bisa menilai komentar yang dibuat oleh orang lain terhadap dongeng tersebut. Kita dapat menilai komentar teman-teman yang lain, apakah komentar tersebut sesuai dengan unsur-unsur dongeng yang disampaikan. Misalnya kalau sesuai berarti dia benar-benar mencermati dongeng. Tapi kalau sudah tidak sesuai berarti ya dia belum mencermati cerita dongeng dengan baik dan benar. Nah, anak-anak juga bisa buka bukunya di halaman 58 ya. Kita akan belajar menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Sudah mengerti ya peta pikiran itu apa aja? Dari awal pembelajaran kita sudah bicara tentang peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur dalam suatu cerita atau dongeng. Kamu dapat menyampaikannya dalam berbagai kalimat. Kita juga dapat menyampaikan unsur-unsur yang terkandung dalam dongeng tersebut dengan membuat peta pikiran. Nah, di halaman 58 tersaji peta pikiran untuk cerita kelinci dan kura-kura nih. Nah, peta pikiran menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran atau bagan-bagan ya. Nah, di slide juga sudah ada ya. Jadi di sini ada judulnya. Kira-kira judulnya apa? Misalnya kalau kamu membuat peta pikiran, judulnya ditulis sesuai judulnya. Misalnya kelinci dan kura-kura. Nah, awal ceritanya seperti apa sih? Apa sih yang membuat cerita itu berlanjut atau membuat cerita itu diceritakan? Ya, kalau di sini untuk cerita kelinci dan kura-kura, awal ceritanya adalah lomba lari antara kelinci dan kura-kura. Lalu tokohnya siapa aja?
Ada kelinci, kura-kura, bekicot, dan kecoa. Ya, kecoa. Ya. Selanjutnya ada tempat atau terjadinya peristiwa ya di hutan ya, karena itu diceritakan di hutan berarti tempatnya juga atau latar terjadinya peristiwanya di hutan. Lalu untuk sifat tokohnya, di sini sifat tokohnya untuk kelinci dia sombong, kalau kura-kura pantang menyerah. Nah, untuk akhir ceritanya, kura-kura berhasil mengalahkan kelinci karena kelinci selalu sombong dan meremehkan kura-kura. Akhirnya kura-kura yang pantang menyerah bisa mengalahkan kesombongan dari kelinci. Nah, didapat pesan moralnya juga, jangan berbuat sombong, tetapi tetap gigih dan semangat menggapai sesuatu. Seperti itu ya. Nah, tadi kan sudah peta pikiran. Sekarang kita belajar tentang pesan moral. Anak-anak bisa buka bukunya di halaman 65, menentukan pesan moral dalam dongeng ya. Selain isi dongeng, kita juga dapat menyimpulkan pesan moral yang disampaikan dongeng tersebut. Tentu kita harus membaca nih dengan cermat dan memahami dongeng dengan baik dan benar. Dan kita juga harus membaca dengan lebih teliti. Nah, komentar terhadap pesan moral dapat dinilai dengan cara melihat apakah komentar tersebut sudah sesuai seperti yang terdapat dalam dongeng atau tidak, ya. Kita juga bisa melihat apakah komentar mengenai pesan moral tersebut dapat atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau pesan moralnya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita juga harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pengingat kita agar tetap melakukan perbuatan baik seperti yang didongengkan atau diceritakan atau pesan moral yang ada dalam dongeng ya. Oke. Menyimpulkan pesan moral dan dongeng, kita tuh ada 3 ya yang perlu diperhatikan ya: membaca dan dengan cermat dan memahami dongeng. Yang kedua, melihat dari komentar yang dapat dinilai apakah sesuai dengan dongeng atau tidak. Jadi komentarmu atau komentar teman-teman yang lain sama atau tidak dengan kalian, atau sama dengan seturut dengan cerita atau tidak ya. Yang ketiga, menilai komentar mengenai pesan moral dapat atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus memilah ya, oh ini kayaknya gak cocok dalam kehidupanku, soalnya ini ajaran dongeng yang ini mungkin cocok, bisa seperti itu ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari menentukan pesan moral ya, mengidentifikasi pendapat, memahami dan menilai komentar terhadap suatu dongeng, dan mempelajari kajian penyampaian isi dongeng menggunakan peta pikiran ya. Jadi kita sudah belajar bahasa Indonesia dalam muara dongeng ini ya, mulai dari pesan moral, peta pikirannya, isi ceritanya, dan menyampaikan komentarnya. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi kita akan mulai mengerjakan tugasnya yang ada di worksheet. Jangan lupa kasih nama dan nomor absen, kirimkan di classroom sesuai tanggatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.